Terus aku tiba-tiba langsung wah gitu, kayak semua meja tuh langsung mental semua gitu loh. Oh, kamu ngamuk di situ? Aku ngamuk, semua meja-meja yang di sekitarku, kursi-kursi tuh berantakan semua. Sampai yang ngangkat aku tuh 5 orang dan itu tuh masih keberatan semua. Jadi setelah aku kerasukan itu ya, terus beberapa bulan kemudian bulan Suro, tuh temanku pada kesurupan massal. Kamu aja enggak? Aku enggak. Kali ini kita disponsori oleh pengantar kopi. Kemarin kopi janji jiwa, sekarang pengantar kopi. Terima kasih. Si Lol besok boleh hubungin aja di kontak Instagram ya. Tadi sampai mana Han? Sampai yang aku didatengin Poci. Yang tiba-tiba muncul depanmu kan? Itu gimana? Ya itu, terus jadi itu sebelum kejadian itu kakakku dia itu 3 hari sebelum aku diwujudin itu, kakakku itu tidur malam-malam. Dia kan kebiasaan kalau tidur lampunya dimatiin. Aku juga sebenarnya. Tapi semenjak kejadian itu sekarang nggak pernah matiin sampai lampu. sekarang nih? Iya. Karena itu hantu yang paling bangsat banget menurut aku. Terus nah mbakku itu kayak tindihan gitu loh, tapi dia tuh sampai yang kayak aku tuh sadar kok gitu loh, sampai kayak yang apa ngeyakinin kayak gitu. Aku tuh sadar gitu, tapi kok aku tuh nggak bisa gerak, dan nggak bisa geraknya tuh dia bentuknya di ini. Kayak gini bentuknya. Iya, Aduh. Itu di mana? Di pocong, di kosan dia. Di kosannya dia. Di pocong gini bentukannya. Terus aku yakin itu sebuah pesan sih, maksudnya itu sebuah peringatan buat keluargaku gitu sebenarnya, ngasih warning. Nah setelah kejadian itu aku laporan ke grup keluargaku kalau aku habis didatengin Poci lah. Mbakku langsung terdiam dong, dia nggak berani cerita gitu. Nah pas aku didatengin tuh ceritanya gini, aku tuh tidur ya, aku kan kebiasaan aku tuh bangun jam 2:42. Aku selalu bangun jam segitu. Nah pas aku bangun, jadi tuh aku meluk guling nih. Gulingku itu bermotif, warnanya putih bermotif guling aku. Tapi aku tuh kalau meluk guling itu bukan ujungnya di muka aku, ngerti nggak sih yang rumbai-rumbainya itu? Tapi itu tuh pasti di atasku gitu loh. Jadi kayak cuman buat sandaran pipi aku aja gini. Nah tapi waktu itu posisiku tuh kepalaku tuh ngadepnya ke sini. Aduh, udah kebayang nih anjing gue. Kepala aku tuh ngadepnya ke sini, dan ini tembok kamarnya dia kan, udah tembok. Aku tuh ngadepnya ke sini. Nah, sebelum alarmku bunyi, dilalahi, ujuk-ujuk, aku tuh bangun, dan bangunnya tuh kayak pelan gitu, kayak nah pas aku ngadep sini, itu tuh kayak aduh, gitu loh. Kayak yang bener-bener aku tuh lihat ininya, terus aku lihat ininya disumpel pucat, tapi dia tuh merem gitu kayak gitu. Berdiri ngeliat gini. Posisinya gimana bukan sih? Bukan berdiri, Bob. Tapi dia tuh bener-bener kayak di atasku, bener-bener gulingku itu seperti wujud dia gitu. Dia tuh kayak kamu tidur dia gini dari atas persis. Iya, bahkan bukan yang dari atas gini ya, emang udah ada di sini gitu. Oh, depanmu persis. Iya. Jadi pas aku nengok kan, aku refleks kan, aku lempar guling, pala aku kejedot. Jadi kayak gitu loh, kayak gitu. Dan dia kedengar. Iya dengar, tapi dia diam aja. Dia tuh kayak pagi-pagi pun dia nggak kayak, "Cie, kamu semalam kenapa?" Itu enggak. Bangsat emang dia. Dia bener-bener kira itu tuh suara-suara kayak biasa. Tuh kan? Itu orang yang sangat positif. Itu aku bener-bener teriak kenceng banget, Bob, dan aku tuh ngelempar gulingku tuh jauh banget gitu, sampai kucingku tuh kebangun. Kasihan banget dia kebangun, kucing aku. Serem pasti mukanya ya. Jarang-jarang kayaknya orang cerita pocong itu mukanya bisa ini nggak terlalu serem. Iya, tapi yang kelihat di aku semalam, astagfirullahaladzim. Yang ngeliatin aku kemarin itu, dia tuh wujud orang meninggal gitu loh, kayak yang cuman merem, mukanya coklat, yang apa ya, coklat tanah gitu, merem gitu loh, orang meninggal. Iya sih, tetap serem. Nah beberapa hari kemudian aku dimimpiin lagi tuh sama si itu ya, tapi bedanya gini. Jadi tuh ada meja gitu ya, meja. Aku tuh seperti nonton sulap gitu,
kayak nonton sulap tapi cuma Mimpimu diliatin nih. tangannya doang gitu loh. Mimpimu? Iya, di mimpiku kayak diliatin tangan doang. Kalau yang tadi kan nggak mimpi nih, kayak ini mimpi nih. Kayak diliatin tangan doang gitu aku. Jadi kayak diliatin tangan orang tuh lagi nata ini gitu loh. Nah, tapi di situ tuh kayak ini tuh tumpukan buku gitu. Terus ini tuh kayak apa gitu, kayak sesuatu apa gitu, aku lupa ya. Nah, ini buku nih misalnya tumpukan buku. Dia tuh nata 1 gitu kan. 2, 3. Nah, pas dibuka yang terakhir, itu tuh isinya poci di atas daun pisang dan bentuknya gini, mukanya hancur banget, seitem itu tapi hancur, terus matanya melotot gitu, dilambarin dialasin daun pisang gitu, dan bener-bener bentuk yang gitu Ngotot. ya Aduh. gitu. Akhirnya kamu tahu itu adalah kiriman. Iya, aku tahu itu kiriman. Taunya dari mana? Taunya apa ya, aku tuh selalu punya feeling dan itu bener gitu loh. Jadi karena aku udah mempelajari karakter dari kosan aku, jadi aku tahu itu kiriman. Aku sampai didatengin, itu entah Gendruwo entah Lea ya, cuman mereka kan punya karakter yang hampir sama gitu. Oh iya, Gendero sama Lea hampir sama karakternya. Hampir sama, cuman sebenarnya Lea itu baik sebenarnya. Hmm. Lea itu karakter yang baik karena dia mengingatkan bahwa nanti kalau kamu jahat, wujud orang jahat itu seperti ini gitu. Oh gitu. Akhirnya kamu tahu dari mana kalau itu adalah sebuah kiriman? Jadi karena aku udah tahu karakter yang ada di kosan aku itu seperti apa, jadi aku yakin tuh ini pasti bukan dari kosan aku gitu. Kamu ngerasa ini beda banget sama yang ada di kosan nih? Beda. Dia negatif. Aku tahu karena dia udah di level yang mengganggu gitu kan. Itu kan usil banget tuh, orang aku enak-enak tidur nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba diliatin mukanya gini, kan kurang ajar banget, nggak sopan. Terus udah itu aku konfirmasi lah ke temennya mbakku. Jadi dia yang pada akhirnya dia jadi ngebimbing aku karena dia kasihan kan aku nggak ada yang ngontrol, nggak ada yang ngehandle gitu. Aku selalu konsultasi ke dia tiap aku ngalamin kejadian apa gitu. Sama mbakmu? No, temennya mbakku. Sorry, Temennya mbakku. Aku nggak bisa sebut ya, karena kalau disebut namanya dia kerasa. Dia tahu tuh lagi diomongin gitu. Nah terus sama temennya mbakku tuh bilang gini, itu jangan sampai portal kamu kebuka ya, karena kalau kamu harus berani gitu. Kalau kamu takut nanti dimensi portal kamu kebuka, dimensi mereka tuh masuk ke dimensi kamu gitu. Emangnya ada apa sampai kamu dikirim yang begitu-begituan? Ada sih, kayak ada suatu masalah gitulah, masalah ya kayak masalah keluarga gitu, tapi aku nggak bisa sebutin di sini, cuman aku bisa ceritain kejadian rangkaiannya gitu. Jadi tuh ya ada masalah keluarga gitu kan, jadi mamahku tuh dikirimin. Nah yang jadi gerbangnya itu aku gitu. Jadi gerbang mereka untuk masuk itu kuncinya tuh aku. Jadi di sini yang harus kuat itu aku. Jadi aku tuh kayak jadi gerbang paling depan gitu loh. Garda terdepannya. Iya. Jadi kalau misalnya aku takut, mereka langsung tembus bisa nembus bapakku, mamahku, mbakku kayak gitu. Jadi aku yang harus kuat di situ gitu. Kamu yang ngenahan paling pertama di depan dari keluarga-keluargamu ya? Kalaupun itu udah bisa tembus, ya berarti bapakku yang harus kuat gitu. Bapakku, pada akhirnya mamahku juga harus kuat, harus yang wirid kayak gitu. Nah, di rangkaian kejadian itu tuh, jadi itu pertamanya gini. Ini panjang banget sih guys kalau diceritain. Rentang waktunya tuh nggak lama sih, kayak kejadiannya tuh cepet banget, 3 bulanan gitu. Tapi kalau diceritain bisa jadi lama banget gitu. Jadi pertamanya tuh ada seseorang yang aku tuh nggak kenal sama sekali di Instagram. Aku nggak kenal, belum pernah ketemu dia. Kita pernah DM-an dan dia bilang penjagaku itu cantik gitu. Kamu nggak kenal itu siapa? Enggak, kita nggak pernah ketemu, tapi karena dia bukan so akrab sih, karena dia seperti akrab sama aku, jadi aku kan orangnya nggak bisa yang kalau di DM orang tuh nggak bisa untuk nggak bales gitu loh. Kayak aku tuh ngerasain kalau DM nggak dibales tuh kayak gimana gitu. Cuman kalau ada yang bikin ilfil aku nggak bales. Nah
dia nge-DM aku terus ngomongin penjagaku. Aku tertarik tuh kalau udah dia ngomongin karena aku kan nggak bisa lihat kan. Nah, dia ternyata ngomongin penjagaku, dia jelasin karakter dia gini. Terus dia juga tahu aku kalau malam sering ngigonya tuh yang ngomong ngerumpi gitu, kayak ngerumpi sama orang padahal nggak ada yang diajak ngobrol. Terus di situ aku DM-an. Nah tapi selang itu tuh dia tuh bukan hilang sih, kayak yang udah lost kontak di DM tuh udah itu. Dan nggak aku komunikasi lagi. iya, dan aku nganggapnya kayak oh ya udah gitu, ya udah. Kemarin dihubungin Dia nge-DM aku lagi. Dia bilang kita boleh ketemu nggak gitu kan. Terus aku kayak ada apa kok tiba-tiba gitu. bulan puasa kemarin ini. Iya, baru kemarin itu. Oke. Terus boleh nggak kita ketemu gitu. Terus emang ada apa? Terus dia bilang ada yang mau aku omongin deh, bilang kayak gitu. Ini tentang fisik kamu sih, kamu tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Tapi aku rasa aku tuh sehat. Cuman iya sih kalau aku pikir-pikir belakangan ini aku tuh sering yang tiba-tiba demam, tiba-tiba baikan, tiba-tiba aku tuh pusing banget, Gampang sakit. tiba-tiba enggak, iya, dan itu tuh kayak tiba-tiba kayak kondisiku tuh nggak stabil gitu loh. Terus udahlah deh, aku pokoknya pengen ngobrol, pengen nyampein ini udah dari lama, bilang kayak gitu. Terus oh ya udah deh, di mana ya, ketemu di mana ya, dia bilang gitu. Udah ke kosku aja tapi di ruang tamu. Jadi kan kalau misalnya aku jaga-jaga kalau dia macem-macem, Dia cowok. iya, aku jaga-jaga kalau dia macem-macem tuh banyak tetangga gitu kan. Aku tinggal teriak. Terus udah dia ke kosan aku, nah itu dia jelasin, dia bilang, "Dek, kamu tuh sebenarnya lagi nggak sehat gitu." Nah emang kenapa? Terus dia kayak, ya kamu kok nggak percaya sama aku nggak apa-apa sih. Ya kenapa dulu gitu kan. Terus akhirnya dia ceritain apa, kamu itu dek kasihan aku, ada yang ngikutin, terus dan itu tuh negatif, kayaknya dikirimin deh gitu. Aku tahu kok masalah kamu dan keluargamu bla 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 gitu. Terus Dia bisa ngerasain ya. udah dia bisa ngerasain. Terus gini, kalau misalnya aku mau bantu kamu nih dek, karena aku kasihan banget. Aku tiap lihat instastory kamu, aku tuh melihat hal-hal yang nggak baik gitu. Aduh, bisa. Terus udah kalau aku pengen bantu kamu, besok kita ke Magelang ya. Aku ada guru gitu, kayak gurunya sesepuhnya dia gitu. Siapa tahu kita bisa bantu toh, bilang kayak gitu. Itu musim corona tuh kan, berdebat nih batinku, kayak yang kalau aku kesana gimana ya, kan bapakku nggak boleh gitu. Aku kan bener-bener nggak boleh kemana-mana waktu masih itu ya. Terus akhirnya ya udahlah demi mamahku gitu kan, karena yang aku rasain kan bukan aku yang sakit tapi mamahku gitu. Aku udah ada dugaan nih kayak mamahku kayaknya nggak sakit medis karena waktu itu mamahku udah sakit. Terus yaudah besok ya mas gitu. Akhirnya besoknya kita langsung ke Magelang naik motor gitu kan, udah dicegat sama polisi tapi kita jalan tikus dong. Terus udah nyampe sana, ternyata emang bener Bob. Jadi di dalam badan aku itu diisi keris. Wadaw. Diisi sabuk, ada sabuknya gitu, kayak untuk ngasih tanda gitu loh bahwa anak ini nih gitu. Oh, penanda. Kasih penanda, ada kerisnya. Terus di leher aku sampai mana itu kayak tali gitu, ditali. Terus kepalaku dikasih ikat kepala gitu. Pokoknya aku tuh dalam belenggu gitulah, dalam belenggunya dia gitu. Tapi dalam fisikmu kamu nggak ngerasa kenapa-napa ya? Iya, maksudnya kayak mungkin aku juga senakal-nakalnya juga masih ingat Tuhan kali ya gitu. Jadi masih dijaga lah gitu. Nah, kamu tahu nggak kenapa alasanku aku udah nggak pernah bikin cerita itu lagi, cerita kayak gitu di storymu? Kenapa? Karena penjagaku itu dibelenggu juga. Oh iya? Iya, jadi aku tuh nggak pernah dapet inspirasi untuk cerita-cerita kayak gitu lagi. Oh iya, dulu kamu pernah bilang kamu dapat itu dari penjagamu kan? Iya, kadang aku melihat suatu tempat itu aku seperti dapet cerita gitu. Tapi sekarang kalau aku lihat suatu tempat tuh kayak aku rasanya cuman bisa ngerasa wah ini ada nih, wah ini serem gitu. Tapi aku nggak bisa untuk dapet cerita di situ gitu. Sampai penjagamu. Aduh. Nah, pas aku udah nyampe sana kan, pada akhirnya penjagaku muncul nih, mau masuk di aku tapi dia nggak berani karena saking jahatnya itu yang ngebelenggu aku gitu. Jadi aku tuh pas di sana tuh udah mau nari gitu. Aku kan pas mereka kayak fight gitu kan, mau duel gitu, aku tuh bilang gini,
Mas aku pengen nari gitu. Terus sama Itu penjagamu kan yang buat pengen nari. iya, heeh. Kayak dia tuh ingin menyampaikan sesuatu gitu loh. Mm-mm. Terus simbahnya tuh bilang, wes rapopo nari wae. Dia masukin tuh. Mm-mm. Tapi dia nggak mau ternyata. Sampai simbahnya tuh keringatan banget. Dia benar-benar nggak mau masuk di aku, nggak mau, takut mau cerita tapi takut. Jadi aku tuh cuman kayak jadi setengah aku setengah dia gitu loh. Jadi aku tuh kayak gitu, kayak cuman gitu. Terus tapi tanganku tuh udah kayak gini Mau gini pengen gini. nari. Terus kayak udah gini gitu kan. Tapi kayak cuman nggak jadi gitu. Kayak nanggung gitu loh. Terus akhirnya yaudahlah dikeluarin gitu. Dan semua yang keris apa segala macam tadi udah dikeluarin. Pas Udah. sampai di sana. Udah, tapi aku nggak tahu ya kalau balik lagi gitu. Karena kan aku lebih fokus untuk ngobatin yang mamahku dulu nih gitu. Sebenarnya yang ditargetin siapa sih kok kamu banyak banget kenanya? Karena aku kuncinya, Oh iya. kan aku gerbangnya. Untuk sebenarnya yang ditargetin siapa? Sekeluarga. Sekeluarga. Iya, pada akhirnya sekarang sekeluarga. Kalau dulu yang ditargetin aku dulu pertama kali dulu. Berarti maksudnya kamu dulu yang harus dibasmi baru bisa yang lain. Iya. Ibaratnya gitu. Tapi karena aku dulu nih nggak mati nih mamahku, nggak mati bapakku, nggak mati mbakku sekarang yang mau diikut-ikutin. Teman-teman dulu cerita Jihan ini pernah cerita kalau dia pernah sakit parah banget kan? Iya, parah Parah banget. mau mati coy, sampai di ruang ICU, sampai nggak sadar beberapa hari. Dan itu ternyata bukan medis kan? Bukan. Dikonfirmasi itu bukan medis. Dokternya sampai pada bingung. Aku sebulan di rumah sakit tau nggak sakit apa-apa bangsat. Tapi alhamdulillah dia Iya, sampai sekarang masih aman. aman aku. Aduh aku merinding tuh yang tadi. Ternyata sampai penjagamu juga di. Iya. Jadi kalau aku tuh sampai pernah gini, waktu aku belum tahu ya, belum tahu kalau ternyata aku tuh sedang proses untuk dimatiin sekeluarga tuh. Aku tuh pernah ngobrol sendiri di kamar, ngomong sendiri di kamar gini. Jena, kamu kok nggak pernah kesini sih gitu. Oh iya, ingat aku namanya gitu. Iya. Terus, aku tuh kalau lagi sedih kayak gini tuh, aku tuh kepikiran kamu gitu. Maksudnya aku pengen cerita lagi, aku pengen bisa lagi cerita sama kamu meskipun aku nggak tahu wujud kamu gitu. Biasanya tuh kalau aku sedih tuh aku ngerasa ada yang nemenin gitu loh, kayak nggak jadi sedih kayak gitu. Sampai sekarang kamu udah pernah ngelihat si itu belum? Siapa? Jena. Belum Belum pernah. sampai sekarang. Nah aku tuh gitu, anehnya aku tuh gitu. Jadi dia di Instagramnya nih, di highlightmu masih ada nggak? Di highlight? Masih lengkap. Di situ banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman dia tentang hal-hal seperti itulah. Iya. Dan itu kebanyakan dari si penjaganya dia, si Jena itu namanya. Oke. Gitu. Terus pas aku udah dari berobat dari sana itu cuman bolak-balik tuh cuman 2 hari. Cuman 2 hari aku berobat, dan itu nggak ngobatin 100% kan. Pasti mereka tuh kayak ngirimin lagi. Jadi kayak mamahku juga kasihan sama aku kalau aku bolak-balik terus gitu kan. Akhirnya ya udahlah. Dan si yang bantuin aku itu, si masnya yang bantuin aku itu pada akhirnya dia nyetop untuk bantuin aku. Merasa nggak sanggup lagi, udah capek. Bukan gitu nggak maksudnya. sanggup, diancam dari sana, dia didatengin di rumahnya. Dia kayak dikasih gertak sambel gitu loh, kayak kowe sopo rasa melu-melu urusane wong gitu. Sampai dia pun Iya. yang ngebantuin didatengin. Didatengin. Makanya dia bilang gini, maaf ya Dek, aku nggak bisa bantu kamu lebih jauh. Jadi kalau aku sambat gitu kan, pertamanya tuh dia bilang gini, Dek, kamu kalau ngerasain apa-apa, kalau kamu ngerasain apa nggak enak atau apa, kamu lapor aja ke aku Dek gitu. Nanti aku yang handle gini. Sampai pada akhirnya dia itu narik semua kata-katanya gitu loh, kayak gini, aku misalnya sambat nih, Mas kok badanku panas semua ya Mas kok gini. Terus dia tuh sampai yang bilang, maaf ya Dek, aku nggak bisa bantu kamu lebih jauh gitu. Aku tuh kadang pas aku lihat WA-nya kayak gitu ngerasa di PHP gitu, ngerasa ya Allah aku bernaung sama siapa gitu. Aku sendirian gitu kan. Anjir, jadi itu sebesar apa Han? Apanya? Itu gangguan ke keluargamu sampai segitunya. Besar banget sih, karena di rumahku itu ada portal yang dibuka sama mereka. Oke, gimana? Oh iya. Portal tadi. Jadi tuh di rumah aku tuh memang ternyata portalnya tuh dibuka. Nah,
portal itu berhubungan sama aku. Jadi portal itu ada di kamarku di dekat tempat tidurku yang sebelah pojok. Dan portal itu adalah sebenarnya itu kayak filosofi gitu, perlambang. Jadi kenapa portalnya ada di kamar pojok dan tempat tidurku? Karena aku itu anak paling terakhir, anak pojok, anak paling terakhir gitu, yang portalnya bisa dimain-mainin sama mereka gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau aku takut portal itu kebuka gitu. Emang benar kuncinya di kamu berarti ya. Jadi aku tuh harus fight sendiri gitu loh. Ketika aku bangun malam pengen pipis gitu kan, tadinya aku takut tapi kayak udahlah bodo amat gitu, turun gitu. Jadi mamahku itu masih kuat kerja gitu, bapakku juga masih kuat gitu, karena aku pun juga berusaha buat kuat. Padahal sebenarnya tuh kalau kamu nanya aku takut apa enggak, takut banget. Aku tuh kucing aku tuh sekarang tuh ya nggak betah loh di kamarku. Kenapa? Gak tahu. Dia tuh kalau udah malam, biasanya tuh aku ajak tidur tuh dia mau gitu loh, nurut. Sekarang tuh kayak ngeong-ngeong pengen keluar. Dia nggak mau di kamar, maunya tidur di lantai bawah, paling bawah. Apa sampai sekarang itu semakin meningkat kan? Semakin. Waktu itu waktu portalnya kebuka, kenapa aku tahu portalnya kebuka itu? Waktu itu aku nyeritain ke temanku kalau mamahku tuh kena guna-guna kayak gitu. Nah, terus mamahku terus temenku itu yang sebenarnya dia cuman kebetulan sensitif gitu ya, kebetulan aja peka gitu kan, dia tidur dan dia tuh perjalanan astral gitu. Dan yang dilihatnya apa? Dia ke rumahku, dia lihat mamahku jalannya keseok-seok, dan bener cara jalannya mamahku kayak gitu. Terus dia lihat mamahku lagi nungguin dagangannya, dan emang bener mamahku suka kayak gitu. Terus dia masuk ke rumahku, itu nuansanya hitam putih, jadi memang dia masuk ke dimensi astral gitu. Itu bukan kamu minta dia untuk perjalanan astral? Enggak, dia sendiri dan dia pun nggak minta, dia nggak nyangka juga kalau wah ternyata aku bisa perjalanan astral gitu. Dia memang bukan dari niatnya dia untuk mengarah ke rumahmu? Enggak ada niat. Jadi dia berasa dia tuh bangun dia udah ada di rumahku gitu, di halaman di sekitar rumahku gitulah pokoknya. Terus mamahku katanya gini, mamahku tuh nanya ke dia, temanku nih sebut aja namanya siapa ya, Bagus gitu ya misalnya, Bagus ya gitu kan. Terus iya tante gitu, pasti nyariin Jihan bang kayak gitu kan. Iya, mamaku tuh sambil keseok-seok gini jalannya gitu, dan yang diseok itu kaki yang emang sakit, yang pas dia sebutin kaki sebelah mana gitu, kaki sebelah kiri katanya gitu. Ya bener. Terus dia masuk ke di rumahku, dia mendeskripsikan rumahku tuh sama persis, nggak ada yang beda. Padahal dia belum pernah sama sekali. Belum pernah. Dia rumahnya di Bandung sama kayak dia. Jauh banget. Iya. terus dia di dalam rumahku, dia nyari aku tuh dia nggak nemu. Perasaan dia tuh nyari aku tuh kayak lama banget, padahal aku tuh ada di dekat dia. Jadi terus tiba-tiba dia tuh dengerin suara cewek nangis gitu, suaranya diikutin, ternyata itu aku. Itu kamu? Aku nangis, jadi aku kayak dibelenggu gitu, emang kayak aku tuh kayak diikat gitu loh, kayak nggak boleh kemana-mana gitu. Terus dia bilang ayo kita pergi dari sini gitu. Terus nggak bisa, aku nggak bisa pergi dari sini, aku minta tolong sama kamu gitu, tapi aku nggak bisa pergi dari sini kalau caranya kayak gini gitu. Terus akhirnya dia pergi ke lantai 2 kamarku. Dia ke lantai 2. Jadi dia tuh di situ tuh lihat banyak makhluk lalu lalang di situ. Wadaw. Ada kuntilah, ada gendruwo, ada nenek-nenek, kakek-kakek, ada kakek-kakek gitu. Akhirnya dia ke lantai 2, dia mengarah ke kamarku. Di kamarku itu ada portal kebuka. Dia ngeliat ada portal kebuka? Ada, dia ngeliat. Nuansanya disitu kan hitam putih kan, karena itu dimensi lain. Dia ngeliat portal kebuka dan memang banyak yang lalu lalang di situ. Oh, lewat situ? Iya. Terus ada bisikan, dia dengar kayak suara bisikan gitu. Gini, seperti halnya pintu rumah yang nggak ditutup itu akan
gampang untuk kita masukin gitu. Berarti maksudnya portalmu itu lagi kebuka. Iya, seperti halnya pintu rumah. Kalau nggak ditutup ya orang lalu lalang gitu. Kayak gitu. Nah di situ dia pas tahu itu dia ada yang jemput tuh. Kayak dijemput keluarganya tapi yang udah pada meninggal gitu. Iya. Nah dia dijemput, dia pulang, dia bangun. Wow. Gitu. Dan kenapa aku bisa tahu dia perjalanan astral? Karena semua yang dia deskripsi ini tuh sama gitu. Kondisi rumah aku kayak gitu itu sama, semua sama yang dia deskripsikan. Persis, dan memang si dia itu nggak pernah datang ke Iya. tempatmu kan? Nggak pernah datang. Dan deskripsinya jelas persis. Jelas persis. Dan aku tanyain ke temennya mbakku itu gitu, katanya memang bener, memang portalnya sedang kebuka dan itu berhubungan sama aku. Dan dia ngasih tahu kenapa itu tempatnya di pojok, karena kamu anak paling terakhir. I see. Gitu. Sekarang kondisi portalnya gimana? Nah itu aku belum Belum tahu. tahu lagi gitu. Kirain udah ditutup atau di apa, belum ya? Sepertinya belum. Sepertinya belum. Kenapa serangannya, aduh, kasihan banget dia. Serangannya ke dia ini bertubi-tubi. Sekarang yang paling parah apa? Atau siapa yang sedang dalam kondisi diserang habis-habisan? Kayaknya semua sedang diserang sekarang gitu ya. Cuman Kondisi mamamu sekarang gimana? kondisi mamahku kemarin sempet baikan karena udah ditanganin sama salah satu seseorang gitu ya di Malang. Yang kamu bilang ternyata ada Ya, di dalamnya itu gimana? ya itu kan udah diamanin semua tuh. Mamahku tuh disuruh datang ke sana tuh cuman bawa botol satu apa dua gitu. Aqua, botol gitu. Enggak, kayak kerating deng gitu, botol-botol Botol kayak kosong. kaca-kaca gitu. Nah, tadinya cuman bawa 2. Ternyata itu nggak cukup. Untuk memasukkan. Iya, untuk memasukkan semua kiriman itu karena jumlahnya tuh ratusan. Ratusan kunti 100, pocong 100, genderuwo 100, anak bajang 6. Udah kenapa bisa sampai ratusan gitu? Iya. Berarti lebih dari 100 dong Ya, ya? dukunnya 3 aktif semua. Aktif untuk memberi asupan setiap hari. Itu yang ke Malangnya tahu itu ratusan, kejadiannya baru atau lama? Baru-baru ini, baru 2 minggu yang lalu. Wadaw. Baru 2 minggu yang lalu. Terus malahku udah agak enakan beberapa hari gitulah ya. Terus tak ada gangguan lagi ternyata gitu. Sudah. Sekarang nih udah dihilangin nih. Kemungkinan ada lagi mungkin ya. Ya mungkin kan sekarang bapakku juga lagi ngerasain. Bapakku badannya sekarang kayak dibakar loh rasanya, kata Oh dia. iya. Tapi aku yakin banget bapakku itu kuat. Karena nggak main-main bapakku, taat banget gitu. Gitu. Mamahku juga orang yang taat. Aku yakin kok orang tuaku kuat. Keluargaku itu pondasinya sangat kuat. Sepede itu aku, guys. Dan di keluargamu yang tidak seperti kamu itu mamahmu atau mamahmu memang ada Tidak seperti aku maksudnya. yang bisa kayak gini deh. Oh, mamahku sama mbakku itu kosongan. Yang ada kamu Aku sama sama bapakmu. Iya. Sebelum kejadian yang parah-parahnya itu, aku didatengin itu yang aku nggak bisa bedain antara itu leak atau genderuwo. Jin, apakah mereka hidup seperti ya kita hidup sekarang, kehidupan manusia? Iya. Punya dunia sendiri? Iya. Mereka tuh punya geng, punya punya sesepuh sendiri, punya dunia sendiri, terus punya keluarga sendiri. Punya keluarga. Mereka bisa punya anak, mereka bisa beranak pinak sama kayak kita.